Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nurmala Dewi dari SMP Negeri 101 Jakarta yang juga merupakan CGP Angkatan ke-9, ingin melakukan pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 101 Jakarta yang dilaksanakan pada Selasa 24 Oktober 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 101 Jakarta, Bapak Dr. Andes Yuni Suparman SH MPD. Yang kami hormati Ibu Emita selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 101 Jakarta atau Wakil Akademis sekarang disebutnya. Yang kami hormati Bapak Lukman SAG selaku Wakil Bidang Kesiswaan SMP Negeri 101 Jakarta, Bapak Ibu Dewan Guru calon guru penggerak Angkatan 10 dan Angkatan 11 yang kami cintai dan kami banggakan. Satu bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini Tuhan yang Maha Esa masih memperkenankan kita untuk berada di ruangan ini, untuk memperkenankan saya dan Pak Is mengundang Bapak Ibu guru hebat yang lainnya untuk melakukan pengimbasan tentang budaya positif di SMP Negeri 101 Jakarta, dan semoga kita bersama bisa menerapkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Untuk acara pertama mungkin kami minta kata mutiara atau arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak kami, persilakan. Kayaknya dulunya kurang cakep ini. Pasang kan ya? Itu nggak kamera. Oh, kamera. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormat Bapak Ibu Wakil, Ibu Emita selaku Wakil Bidang Akademik, Bapak Lukman, Bapak Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ispa Adi hadir, SPDI ya? Benar? SAG SPDI, Ibu Indah Nurmala Dewi dan Sari gitu ya, selaku CGP juga, Bapak Ibu guru calon-calon ya CGP yang akan datang insya Allah, dan yang sudah terdaftar hanya Ibu sedang fresh ya, Bu Ramayeni luar biasa, sambil kuliah sambil ngomong anak sambil CGP luar biasa. Mudah-mudahan ya itu menjadi bekal ya untuk meningkatkan profesionalisme. Karena yang penting ada satu kemauan. Ya, kemauan dulu, baru sisanya nyusul. Ya, ketahuan itu juga harus lewat pengetahuan. Nah, Bapak Ibu, ya, luar biasa sekolah kita sudah naik tumbuh. Ya. Insya Allah, saya yakin 5 tahun yang akan datang bisa bersaing dengan 111. Insya Allah, ya. Atau ya, amal-amal yang nggak jauh beda sedikit. Ya. Apalagi sekolah kita kan ini luar biasa, ya, gedungnya relatif megah, ya, relatif mudah dijangkau, Bu, daripada SMP apa namanya 111. Ini lebih potensial untuk jadi sanggar. Ya. Tapi kalau sanggar itu beratnya apa? Benar-benar disuruh belajarnya orang. Ya. Itu pasti akan kebobolan itu. Wakilnya terutama. Ya Bapak Ibu,
Saya berharap apa yang diperoleh oleh Pak Isfahani dan Bu Ida ini bisa ditularkan, bisa dijelaskan, walaupun bertahap ya, karena ini juga nggak bisa kayak mindahin air dari satu gelas ke gelas yang lain. Tentu harus dilaksanakan sebagai dasar untuk meresapkan diri. Karena susah, nggak bisa yang namanya semalam belajar semalam, nggak bisa. Saya pernah ngajar kuliah di PGRI yang kelas jauh, itu sampai akhir itu aja saya menyerah karena pada kasih mata kuliah filologi. Jadi kasih mata kuliah filologi akhirnya pas saya menyerah. Ya. Kenapa? Nggak mungkin saya itu belajar sampai malam. Walaupun sudah saya coba cari sana kemari untuk cari sumber sampai ke Universitas Gadjah Mada, di Jogja, UI, persakaannya, itu sudah saya jelajahi semua untuk dalam rangka apa? Mencari sumber. Sehingga pada situ dan simpulan nggak bisa hanya semangat. Nah, yang saya berharap Bapak Ibu yang lain menyusul, buat Binda ini bisa menjadi penyemangat, bergerak betul-betul baik kepada guru-guru yang walaupun sudah sepuh ya tetap saja punya semangat, karena justru yang sepuh itu contoh buat yang lebih muda. Nah yang lebih muda contoh buat semuanya, ya anak-anak khususnya. Oke, saya panjang lebar, sekali lagi saya datang terima kasih ya kehadiran teman-teman bantu Binda dalam rangka penyelesaian tugas-tugas kegiatan ke CGP. Saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yuni selaku kepala sekolah yang memberikan dukungan yang luar biasa. Selanjutnya kami ingin dengarkan juga dari Ibu Emita selaku wakil akademik dari SMP Negeri 11 Jakarta tentang ya banyak interest kami Ibu, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dr. Yuni Supamat SHMPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1, Bapak Lukman Hakim, Wakil Kesiswaan, dan Bu Indah, Pak Isfahani selaku CGP Angkatan 9, beserta calon-calon CGP seterusnya, terutama yang sudah terdaftar namanya yaitu Ibu Yuni. Kita harapkan supaya menyusul menjadi apanya nanti kita lihat aja nanti ya. Mudah-mudahan karena sekarang ini sudah lanjut S2, mudah-mudahan sukses ya Bu ya. Tapi setelah sukses salah satu jangan ditinggalkan. Jadi kan CGP-nya nanti kembangkan satu-satu. Kemudian untuk Pak Isfahani dan Bu Ida, jadi di sini kan sekarang yang akan kita ulas tentang budaya positif. Kita belum tahu ya Pak ya, budaya positif apa yang akan disampaikan oleh Bu Ida dan Pak Is. Untuk itu mudah-mudahan Pak Isfahani dan Bu Ida bisa menebar aura-aura tersebut kepada kita semua, sehingga aura tersebut kita tidak tahu apakah ini aura dari segi pembelajaran atau aura-aura dari pertemanan. Namun harapan kita sama-sama semua ya Pak ya, semoga aura-aura itu positif di 101. Untuk itu marilah kita dukung teman kita yang dua ini untuk sekarang. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Hanya itu barangkali. Terima kasih waktunya dan saya kembalikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Emita, wakil bidang akademik yang merupakan
jantung dari sekolah. Tak lupa kalau wakil akademik sudah ngasih kata mutiaranya, kami tunggu kata mutiara selanjutnya dari wakil kesiswaan, karena budaya positif erat kaitannya dengan wakil kesiswaan yang juga merupakan guru praktik yang dimiliki di SMP Negeri 101 Jakarta. Pada Bapak Lukman, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Direktur SH MPD, Ibu Wakil, pengantin berdua nih. Kadang-kadang sudah pengantin positif itu, ya, berdua ya, tidak benar ya. Serta rekan-rekan peserta didik yang kami cintai dan kami banggakan. Bisa. Ya. Ini mau berapa Bu? Boleh positif 1-4. 1.4. Jadi ini baru sepertiga jalan Bu. Baru 1 itu ada 4 ya, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4. Baru sepertiga. Nanti ada 21, 2, 23. Setelah itu ada 31, 32, 33. Jadi ini seperempat yang akhir. Jadi ini belum waktunya sholat tahajud ya. Karena ini seperempat malam yang pertama. Belum ya, kedua dan terakhir. Baik, saya sedikit saja Bapak Ibu semuanya. Ini ya namanya budaya positif ya. Jadi dari mereka berdua nanti kita tunggu bagaimana menyalurkan, memberikan energi positif bagi kita semuanya, terutama anak-anak, tentang hal-hal yang akan dalam keseharian baik itu di lapangan, di kelas, dimanapun dalam menghadapi anak-anak kita semuanya. Ya, Bapak Ibu, biasakan kita memuji, mengangkat, ya, kita apapun kondisinya, karena di salah mereka pasti ada hal-hal yang positif yang bisa dilakukan. Jangan fokus pada hal-hal yang menjadi kelemahan mereka, sehingga kita tidak lagi bisa mengatakan hal positif di tengah banyaknya hal negatif yang luar biasa. Nah, inilah sesungguhnya bagaimana kita pikir setelah masalah yang bisa oleh TGP kita. Tapi yang jelas kita semua ini perlu memiliki itu semua, sehingga kita dengan anak-anak kita itu tidak cepat memvonis, tidak cepat menjudge dan seterusnya, karena kita harus lihat dulu ya. Kemudian ini nanti kita akan yang bareng-bareng, tapi ini kira-kira itu ya, kita gunakan positif. Ini ya pada TGP mohon tidak hanya sebagai teori, tidak hanya berhenti ketika pembelajaran selesai, tapi terus ya terus diupayakan semaksimal mungkin, karena itu yang pentingnya. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Bu Ari, kita bantu, boleh Bu Ari, biar kita sambil. Oke, Bapak Ibu, sudah ada kata dari Bapak Kepala Sekolah, dari wakil akademik, dari bidang kesiswaan. Maka selanjutnya kami Indah Maladiri dan Hanif Fadil akan mencoba untuk melakukan penugasan atas materi yang sudah kami pelajari. Semoga pemahaman kami cukup mumpuni sehingga kami bisa memberikan pengibasan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kementerian. Pak Is, oke. Materi kita atau yang akan kami sampaikan adalah tentang budaya positif, ya. Di budaya positif ada 6 sub yang akan kita pelajari. Stop, Pak Is. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang luar biasa, sahabat PS, buat saya pribadi mempelajari bab tentang budaya positif ini pun luar biasa, karena ternyata saya pribadi cukup tertampar gitu ya. Karena apa yang saya praktekkan di lapangan, ada beberapa hal yang bertentangan dengan budaya positif yang seharusnya kita terapkan di sekolah. Beberapa hal atau mungkin banyak hal gitu ya, yang ternyata bertentangan. Kalau sebelumnya, mohon maaf ya Pak Lukman, saya dengan Pak Lukman pernah berbagi. Pak Lukman sebagai saya staff, saya berpikir Pak Lukman pun nanganin anak gitu banget ya, lebih banget ya. Dulu saya berpikir seperti itu. Sementara saya punya karakter mungkin kalau apa-apa, ya udah maunya apa gitu. Tapi ternyata saya mempelajari bab ini,
banyak banget dosa saya terhadap anak. Benar Bu Ari, banget ya dosa saya yang saya lakukan terhadap peserta didik kita, murid-murid kita gitu ya. Akhirnya bisa memahami gitu, kenapa dulu Pak Lukman selaku wakil memiliki tahap-tahap penyelesaian seperti itu. Termasuk juga ketika Bapak berkata bahwa sekolah ini adalah bengkel. Saya pribadi termasuk orang yang suka, ya tapi kalau bengkelnya udah nggak mampu udah kali Pak, bisa gitu. Karena memang belum mempelajari tentang modul ini, tapi begitu mempelajari modul ini, astagfirullahaladzim, kembali mengelus dada. Banyak banget ya dosa saya sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai among untuk anak-anak kita. Gitu. Oke, lanjut Pak Is. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya memaknai kontrol tidak dengan definisi ya, tapi yang pertama ini, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi, kalau ilusi berarti cuma terlihat seperti, ya. Kalau ilusi itu cuma terlihat seperti. Jadi kalau ilusi guru bisa mengontrol murid itu karena murid memberikan izin dirinya untuk dikontrol sama Bapak Ibu. Kalau di sini guru tidak bisa memaksa murid melakukan sesuatu jika murid tersebut tidak memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kalau kita lihat anak bandel banget sih, karena dia tidak mengizinkan dirinya untuk melakukan hal itu. Gitu, ya. Terus guru terlihat dapat mengontrol karena murid itu sedang memberikan izin untuk dikontrol. Kamu jangan nakal ya, kamu jangan ke sini ya Bu. Dia memang memerintahkan dirinya untuk oke, saya akan melakukan itu. Ya. Jadi teori kontrol itu adalah semua perilaku yang memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ilusi ya, ilusi guru mengontrol murid. Minggu kita lanjut ke ilusi yang kedua. Ilusi bahwa semua penguatan positif efek dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan yang kita kenal itu bentuk kontrol. Itu juga merupakan bentuk kontrol. Memberi pengaruh dapat diartikan memberikan kontrol dalam jangka waktu tertentu, menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan atau bisa sebaliknya. Jadi kalau kita memberikan kontrol nih Bapak Ibu, anak itu dalam jangka waktu mungkin akan mengikuti kita atau sebaliknya. Dia tetap tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kalau dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol, maka kita biasanya melabel anak tersebut dengan anak nakal, anak tidak tertius. Itu dari kontrol. Oke, lanjut Pak Is. Yang berikutnya ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Saya juga baru dengar kata-kata identitas gagal. Identitas gagal adalah ketika anak merasa dirinya rendah, anak merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, ketika anak merasa dirinya disalahkan, ketika anak merasa hal-hal yang membuat dirinya merasa down, itu disebut dengan identitas rendah, identitas gagal, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Anak-anak yang di-labeling sama kita, ya anak udah dah, lu lagi, udah bahasa lu lagi, labeling ya, lu lagi. Nah, mau berubah. Ketika kita memberikan kalimat-kalimat itu, maka kita sudah menyandarkan identitas gagal ke dalam mereka. Dan itu pun secara psikologis sudah membantu mereka untuk membentuk merasa diri mereka buruk. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mengembangkan dialog diri yang negatif. Seringkali guru cukup menggunakan kata halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kapan sih kamu bisa jadi anak baik? Baca kamu jadi anak baik. Kata-kata sih halus, tapi kita sedang melakukan identitas gagal terhadap anak. Kamu gak capek jadi anak baik? Gak capek kan? Diambil sini kata-kata tidak halus, tapi sebenarnya kita sedang melakukan identitas gagal terhadap diri kita. Bukan, Masya Allah kan? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya pelajaran ini ternyata tidak hanya untuk kita dan peserta didik kita dan murid-murid kita, tapi juga untuk kita dan anak-anak pribadi kita. Sering ya kita sebagai orang tua merasa paling berhak mengatur anak kita. Hai, kamu boleh nih, nggak boleh tuh, harus begini, harus begitu. Karena
saya. Apalagi mungkin buat kita yang muslim, kamu tanggung jawab saya dunia akhirat gitu kan. Udah tuh kita merasa kita orang yang paling berkuasa untuk melakukan apapun buat anak kita. Padahal itu hanya ilusi, ya. Karena kalau kita memaksa, hubungan permusuhan itu akan terbentuk. Yang namanya memaksa tetap. Makanya kalau di rumah kita menemui anak yang agak susah diatur, jadi kadang juga seperti itu. Ya, jadi saya dari sini koreksi diri mungkin yang saya lakukan adalah memaksa. Sehingga jadi saya dan anak jadi itu. Buat mulut kuliah yang anak masih kecil ini, mulai bisa belajar dari biar tidak seperti kami anaknya baik. Oke, lanjut. Selanjutnya Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin kemajuan perlahan atau sedikit, makalah ubah sikap atau perilaku Anda. Kalau sedikit-sedikit nih, ubahlah sikap dan perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma berpikir kita, skema pemahaman kita, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Oke, lanjut Pak Is. Ada namanya stimulus respon dengan teori kontrol. Apa bedanya antara stimulus respon dengan teori kontrol? Bapak Ibu, di stimulus respon realistis atau kebutuhannya sama, teori kontrol juga masih sama. Tapi di stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi untuk di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tapi tidak bisa kita memaksakan seseorang untuk punya gambaran yang sama. Kalau di stimulus respon harus sama. Oh gunung, maka semua menyebut. Tapi kalau di teori kontrol bisa, mungkin dia memiliki gambaran yang berbeda. Oh itu bukan gunung yang saya lihat Bu, tapi ini gitu. Ya. Selanjutnya, kalau di stimulus respon, kita akan membuat orang untuk berpandangan sama dengan kita. Ketika kita melihat anak datang terlambat itu adalah sebuah kesalahan besar, maka semua orang akan memandang itu semua kesalahan besar. Tidak peduli apapun yang menjadi reasonnya, apapun yang menjadi alasannya, maka semua itu adalah sebuah kesalahan besar. Tapi kalau pada kontrol, kita memahami pandangan orang. Oh nggak gitu Bu, dia datang terlambat karena tadi bannya bocor atau orang tuanya tadi sempat ke motor loh Bu ketika mau jalan ke sini. Jadi pandangan orang nggak harus sama. Ya seperti itu. Terus di stimulus respon, perilaku buruk sebagai kesalahan. Kalau di stimulus kontrol, tadi yang pertama, semua perilaku pasti punya tujuan. Even walaupun dia ibaratnya kayak melakukan nonjok temennya gitu ya, itu pasti ada alasannya. Kenapa dia sampai nonjok? Kalau di teori kontrol, kalau di stimulus respon, kamu tuh salah, negatif gitu ya. Berikutnya, orang kalau di stimulus respon berpikirnya orang bisa mengontrol saya. Tapi di teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus di stimulus respon, pemaksaan adalah bujukan yang gagal. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan. Ya. Dan terakhir, di stimulus respon berpikirnya menang atau kalah, salah atau benar. Tapi kalau di kontrol berpikirnya tentang menang dan kalah. Kamu atau saya berikan hukuman, kamu jalankan. Kalau nggak jalankan, saya hukum lagi ya. Itu menang dan kalah. Tapi teorinya menang-menang. Yang dia juga bisa menjalankan konsekuensi dari perilakunya, namun apa yang menjadi tata tertib pun bisa ditegakkan. Seperti itu. Ya. Lanjut Pak Is. Oke, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan disebut dengan disiplin. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain agar tercipta kepatuhan itu disebut dengan disiplin. Kesepakatan bersama tentang aturan akan menciptakan disiplin yang positif. Jadi disiplinnya
kepatuhannya tidak searah. Dan alhamdulillah di sekolah ini ketika kita membuat tata tertib, maka tata tertibnya itu kita berikan kepada orang tua. Orang tua menandatangani. Itu sebenarnya masih dalam kategori searah ya Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya ini jatuhnya kesepakatan bersama, kalau kesepakatan bersama, orang tua kan masih bisa memberikan ide. Pak, yang nomor ini saya tidak setuju, bukan begitu Pak Iwan ya? Gitu. Pak, yang nomor ini kayaknya seharusnya dibuat jadi ini. Jadi orang tua pun memiliki kontribusi untuk menciptakan kedisiplinan itu. Kalau selama ini kan yang kita berlakukan, orang tua sudah dilakukan sosialisasi, mereka sudah menandatangani, cuma masih sepihak dari sekolah kepada orang tua. Seperti itu. Next, menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu sifatnya self disiplin, disiplin pribadi, di mana kita yang dengan sekuat tenaga memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu, untuk mendisiplinkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Karena kalau kita tidak bisa melakukan self disiplin itu sendiri, namanya self ya, tidak bisa melakukan disiplin itu sendiri, pasti nih akan ada pihak lain yang melakukan pendisiplinan terhadap diri kita. Contoh kecil yang biasa gue minta lakukan. Ayo Bapak Ibu, kalau kita masuk kelas tepat waktu, mungkin gue minta nggak akan berkata Bapak Ibu, tolong masuk kelas ya Bapak Ibu. Artinya kita butuh orang lain untuk melakukan pendisiplinan. Atau Bapak dari halo-halo. Bapak Ibu guru yang ada kelas, atau Bapak Ibu guru silakan bergabung dengan murid-murid di bawah. Itu ketika kita sudah tidak bisa melakukan pendisiplinan terhadap diri kita, maka pasti ada orang luar lain yang melakukan pendisiplinan terhadap kita. Itu yang ngomong Ki Hajar Dewantara, bukan orang sembarangan. Beliau memang sudah punya ilmu yang cukup. Ya kita sama-sama paham Bapak pendidikan Indonesia. Lanjut Pak Is. Selanjutnya, seorang ahli juga, Diane Gossen dalam bukunya School Discipline di tahun 2001 mengatakan bahwa untuk menjadi murid atau untuk menjadi pengikut dalam suatu ajaran atau suatu lingkungan, seseorang itu harus paham betul bahwa kita memiliki alasan mengapa kita mengikuti ajaran tersebut, ya, sehingga motivasinya itu bisa datangnya intrinsik dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan, sesuatu yang berharga dan kita. Ya seperti tadi, ketika kita sudah bisa mengisikan diri kita, maka kita nggak perlu dengar kata-kata dari orang lain untuk kita menjadi disiplin. Ayo Bapak Ibu guru, kita bergabung di lapangan dengan anak murid kita. Itu berarti dari pihak lain yang melakukan pendisiplinan terhadap kita. Ayo Bapak Ibu masuk kelas, jamnya sudah lewat 10 menit gitu. Itu berarti kita butuh pihak lain. Karena saya pun masih terus belajar untuk mendisiplinkan diri saya. Karena ya tadi ya, mengubah karakter itu tidak semudah kita mengubah telapak tangan, tidak semudah kita menggeser bangku, tidak semudah kita menggeser posisi kita. Memang perlu usaha yang keras untuk kita melakukannya. Next please. Ya, karena tadi untuk mencapai tujuan yang mulia pasti punya nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia. Yang selanjutnya kita kenal dengan sebutan nilai-nilai kebajikan universal. Di profil pelajar Pancasila itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan dicapai oleh setiap anak Indonesia. Di profil pelajar Pancasila kita memiliki 6 elemen yang harus kita tuju, yang harus kita miliki, karena itu sesuatu yang bermakna dan berharga, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Itu loh Bapak Ibu, itu akan menjadi nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap anak Indonesia. Dan kita sebagai agennya, sebagai wasilahnya agar anak-anak Indonesia memiliki nilai-nilai tersebut. Berat ya Bapak Ibu, berat ya. Mereka harus beriman, mereka harus mandiri, harus bisa bernalar kritis, harus memiliki kebinekaan global, harus mampu bergotong royong, dan harus mampu kreatif. Berat Bapak Ibu. Kalau kita tidak bekerja secara bersama-sama, berat. Oke?
sikap yang akan dicapai murid, toleransi, rasa hormat, integritas banyak. Ya, segitu banyak sikap yang harus dimiliki oleh pelajar Indonesia, maka tugas kita luar biasa. Harus kita bergandengan tangan supaya kita bisa menjalaninya bersama. Oke, lanjut Pak Is, atau masih saya? Masih beda. Oke, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi masih menurut Dayen Gosen. Teori motivasi itu terdiri atas 3. Yang pertama, anak termotivasi atau seseorang termotivasi melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia ngerjain PR, menghindari hukuman. Ya. Dia datang pagi, nggak mau dia datang sebelum bel, datang terlambat, menghindari ketidaknyamanan. Kenapa? Kalau datang iseng dikit, kepala sekolah. Kalau datang pagi, anak aman tuh, kadang-kadang ininya kosong aman. Nah sekarang bapak datang lagi. Anak-anak bingung pada datang ke bapak. Ya, ini adalah motivasi ekstrinsik, masih dari luar. Menurut Dayen Gosen, motivasi berikutnya adalah orang melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Datang pagi ya bapak kepala sekolah ya. Pagi Pak, bila datangnya pagi ya. Masih motivasi ekstrinsik. Bu Nazla? Oh Bu Nazla. Tapi kalau Bu Nazla berharap dapat penghargaan dari bapak, kasih motivasi ekstrinsik. Tapi kalau Bu Nazla ternyata melakukan sesuatu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan, oh enggak, memang saya seperti ini Bu, saya datangnya selalu pagi, atau Bu Nurjana, atau Umi, Ibu Asmana, memang sengaja mendatangkan dirinya pagi karena mereka menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, sama Bu Nurjana, karena Bu Nurjana mungkin memiliki prinsip saya lebih baik menunggu 1 jam daripada saya tambah 1 menit. Itu prinsip yang Bu Nurjana miliki, yang Bu Nurjana hargai. Kalau Bu Nurjana sudah sampai posisi ini, berarti Bu Nurjana sudah memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang sudah berasal dari dalam diri sendiri. Seperti itu. Lanjut Pak Is. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bicara ini sering lakukan. Hukuman itu, Bapak Ibu, akan menciptakan identitas yang gagal. Kita sebagai pendidik secara sadar atau tidak sadar sering melakukan labeling terhadap anak-anak sehingga kita sendirilah yang menciptakan murid-murid dengan identitas-identitas yang gagal. Hukuman itu datangnya dari guru dan kejadiannya tiba-tiba, tidak direncanakan. Ya kan? Gak pernah kan kita memikirkan oke, nanti besok kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR dan saya akan tinggalkan ya kita dari rumah ya mempersiapkan hukuman ya. Yang ada biasanya dari rumah kita mempersiapkannya penghargaan untuk anak-anak yang memang sudah bagus gitu ya. Tapi kalau hukuman sifatnya itu searah. Kalau hukuman itu sifatnya searah dan datangnya cuma dari guru dan itu tiba-tiba. Anak-anak terlambat, nggak pernah nih kita punya hukuman yang memang sudah kita persiapkan gitu. Tapi biasanya tiba-tiba. Next, selanjutnya konsekuensi itu dia sudah masuk dalam kategori identitas sukses. Kenapa? Karena kalau konsekuensi berarti murid sudah memahami, sudah ada kesepakatan di antara kita, antara guru dan murid. Oke nak, kalian ada aturannya seperti ini, kalau kalian melanggar maka ini. Jadi mereka sudah tahu dulu. Sebenarnya anak kan udah tahu ya Pak tentang tata tertib yang hukuman ya. Cuman kadang-kadang jangankan tata tertib ya. Nilai rapot habis dibagiin aja ke kalian, kita tanya berapa nilai kamu? Geleng-geleng kepala dengan ketawa lagi. Nggak tahu tuh. Lupa, alasannya lupa padahal tadi dia setia. Tuh, luar biasanya kita memang dihadiahi anak-anak generasi saat ini.
identitasnya sudah sukses karena sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Namun tetap itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman karena konsekuensi itu sebenarnya bahasanya hukuman juga, tapi bahasanya sudah kita perhalus dan itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau hukuman tidak ada kesepakatan. Nah, restitusi. Nah, ini yang harusnya kita lakukan. Ini juga bahasa baru buat saya. Restitusi itu adalah, sahabat Pais, restitusi itu adalah identitas sukses. Ini dibuatnya sama murid. Ada pun dibuat sama murid? Ada. Kita selanjutnya ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka sendiri yang menciptakan bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan mereka. Kalau sekarang telat, ambil dulu sholat. Karena memang anak punya ide tentang bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan butuh waktu. Ya memang ini untuk melakukan restitusi kita butuh waktu. Dengan karakter yang lebih kuat, masih menurut Diane Gossen di tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Jadi antara guru dengan murid berkolaborasi, bagaimana mereka bisa mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid untuk berpikir bagaimana orang lain menginginkan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Seperti itu. Ya, itu menurut Chelsea Gossen di tahun 1996. Lanjut Pak Is. Nah, kayaknya keyakinan kelas sudah milik Pak Is. Kami persilakan kepada Pak Is Pak Hagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jakarta, Bapak Ibu Semangat Besar FPD, kita hormati Bapak Ibu Wakil dan rekan-rekan guru sekalian, calon-calon guru penggerak selanjutnya. Amin. Terus terang apa yang disampaikan oleh Bu Indah juga bakal kita alami juga nanti, dan apa yang kita rasakan ketika belajar dari calon guru penggerak seperti juga Bu Ina alami juga, sepertinya rasanya banyak dosa pada murid ketika kita menerapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari saat ini. Ya, ini baru modul 1/4 ya, baru modul 1, baru 4 modul ya, belum modul-modul yang lainnya tuh, pasti lebih banyak dosa lagi. Tapi sedikit demi sedikit kita sedikit perbaiki, kemudian kita rubah, bisa kita laksanakan. Alhamdulillah saya sudah mulai bergerak. Kemarin sudah melaksanakan bahasa perubahan, melaksanakan sholat tasbih bersama-sama di lapangan untuk pertama kalinya. Alhamdulillah sudah terlebih dahulu sebelumnya sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang sedang dalam tahap perubahan saat ini menuju proses yaitu membuat training Al-Quran dengan terlebih dahulu yaitu mendata siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian nanti akan ikut modulnya dan dilakukan harinya. Anda sudah studi juga sama Bapak tinggal eksekusinya modul dan mana-mana. Oke, pada kesempatan ini banyak sekali materinya yang tadi Bu Ida
3 materi dengan rincian materi-materi susunnya ya. Dan itulah di CGP ya, semua materi yang saya sudah tiap hari tidur malam, tambah malam lagi tidur jadi pagi. Makanya kalau nyariin saya jam 1 jam 2, kalau saya nggak ada jam caranya di ruang mahasiswa tidur. Nah, pada kesempatan ini saya akan ngomongkan tentang 3 materi. Juga sudah 3 materi. Pertama, keyakinan kelas. Yang kedua, restitusi sebagai 5 posisi kontrol. Dan yang ketiga, restitusi sebagai segitiga restitusi. Yang pertama adalah keyakinan kelas. Menurut teorinya, keyakinan kelas itu artinya metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak ya, bukan sekedar aturan. Kemudian berupa pernyataan universal yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dan guru. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mulai susah dihafal kalau terlalu banyak. Jadi yang penting inti-intinya dari belajar di kelas. Yang tahu kan Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Kemudian semua keluarga kelas yang terlibat itu hendaknya berkontribusi dalam pernyataan keyakinan kelas lewat pernyataan jawaban pendapat. Dan hendaknya keyakinan kelas itu selain di-print, dipajang, kemudian disepakati, ditandatangani, kemudian dievaluasi apabila ada kekurangan atau kelebihan bisa dikurang atau ditambah. Nah, ini saya sudah mempraktikkan juga keyakinan kelas, sudah di videoin, sudah difotoin juga di kelas 7H. Ada contohnya situ ya, enggak kayak apa word. Ini saya sudah pernah di kelas, sudah ada videonya, nanti buat disiapkan di video PMM juga ya, platform dan belajar. Buat saya sudah sudah menjawab soal modul tentang kurikulum Merdeka Belajar, tinggal mengupload aksi nyata ini, videonya sudah disiapkan beserta foto-fotonya. Di kelas 2 sudah dipraktikkan keyakinan kelas dengan diskusi menyepakati antara guru, saya sebagai guru PAI di kelas 7H bersama murid-murid di kelas 7H. Nah, ada poin-poin, ada 11 poin yang disepakati di kelas ini berdasarkan dari saran masukan dari seluruhnya, dan seluruhnya tidak ada yang sifatnya negatif ya. Karena keyakinan kelas semuanya positif, jadi jangan tidak boleh kata-kata tidak boleh atau jangan dilarang. Jadi semuanya sifat negatif. Satu, datang tepat waktu. Misalkan tidak boleh telat gitu kan. Dan menjaga ketertiban kelas. Sehingga kadang-kadang tidak boleh tidur, tidak boleh bercanda gitu. Nah, itu lebih ke menjaga ketertiban kelas. Kemudian mengerjakan PR dari guru. Nah, ini kan ada bahasa negatifnya, tidak mengerjakan PR. Kemudian membuat sampah pada tempatnya. Nah, ini bahasa negatifnya, dilarang buang sampah sembarangan. Mendengarkan guru saat mengajar, jaga kebersihan kelas, dan seterusnya sampai kelas itu ya. Ini tinggal di-print, kemudian ditandatangani sama siswa. Nah, kemudian ketika kita mengajar, apabila ada salah satu yang mereka baik kita juga melanggar, kita yang mengingatkan. Ingat gak kalian apa keyakinan kelas kita? Jadi kita tidak perlu misalnya mau hukum kamu ini gimana gak pernah ngerjain PR. Cukup ingatkan dengan apa yang sudah disepakati atau apa yang sudah diyakini berdasarkan kesepakatan di antara kita sendiri. Ibaratnya ini adalah perjanjian antara kita dengan mereka. Akad nikahnya, akad
akadnya, akad ijab kabul antara guru dan murid di dalam pembelajaran di kelas. Bisa jadi kalau misalnya semua guru di tiap kelas itu keyakinan kelas seperti ini, kan bisa berbeda-beda ya. Mungkin juga secara umumnya sebetulnya sama ya, paling sama seperti ini, cuman mungkin beda urutan, tapi juga mungkin ada yang lebih spesifik lagi yang dibuat oleh guru dengan murid di kelas tersebut. Jadi bisa jadi kalau misalnya 10 guru mengajar di satu kelas tertentu, keyakinan kelasnya ada 10 misalnya. Kalau mengajar SD kan cuma paling 3 ya, wali kelas, kemudian guru olahraga dan guru agama. Sementara di SMP itu ada 10 guru, bisa jadi di kelas itu ada 10 keyakinan kelas yang berbeda. Atau bisa juga sama, tapi mungkin poinnya ya yang urutannya berbeda. Jadi ketika ada keyakinan kelas sudah diyakini, disepakati dan ditandatangani oleh pihak, kita diingatkan apa yang sudah kita jalankan, apa yang belum kita jalankan, dan ini bisa evaluasi, bisa tiap minggu atau per bulan. Jadi misalnya bulan kemudian yang harus evaluasi, misalnya perlu ditambahkan atau perlu dikurangi, disepakati bersama. Itulah keuntungannya kita saling berdiskusi, kemudian kita saling menyepakati, dan ini tentunya akan memihak kepada murid ya. Jadi bukan kita yang membuat aturan sendiri, tapi ini adalah hasil dasar usulan dari mereka. Mereka lah yang menentukan apa yang ingin mereka sepakati, apa yang ingin mereka lakukan, apa yang ingin mereka tegakkan. Begitu gambarannya. Ini beda. Oke, pada awal diskusi tentang restitusi tadi kan sudah dibagi bahwa tahapan ketika kita melihat orang yang bersalah, yang satu mereka adalah melakukan kebaikan itu karena ingin mendapatkan penghargaan, yang kedua karena ingin menghindari hukuman, yang ketiga karena restitusi. Awalnya ketika belajar modul ini, saya sudah melihat gelagat dari Kementerian Dikbudristek itu mengarahkan seluruh guru ya, baik yang di CGP maupun di di luar peserta CGP itu melakukan sesuatu ya, baik menghargai seseorang, menghargai murid atau menghukum murid atas dasar restitusi. Jadi semuanya diarahkan untuk restitusi. Jadi tidak ada lagi guru yang memarah-marahi, mencaci maki anak apalagi sampai memukul. Bahkan mereka bersalah pun kita harus rangkul, kita harus bela, kita harus tahu apa yang mereka maksud. Nanti akan dicontohkan bagaimana cara mengatasi restitusi. Alhamdulillah saya sudah bikin video tentang restitusi ini dengan simulasinya dari anak teater dengan kasus yang anak-anak nongkrong di balkon. Anggapnya mereka yang nongkrong di balkon. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama sebagai guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ketika kita menghukum seorang murid atau mengadili seorang murid, maka kita bisa berperan sebagai 5 ini. Nah tentunya ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah guru sebagai manajer. Jadi yang pertama guru sebagai penghukum, ciri-cirinya nada suaranya tinggi, matanya melotot, menunjukkan kamu itu ya. Sudah kita tahu nada pasti kan menghati, caci maki, mungkin membuli, mungkin juga sarkasme, kemudian mungkin kita melakukan sara dan sebagainya. Kemudian hasilnya
Ini yang tidak diinginkan oleh kita. Hasilnya siswa itu akan menjadi seorang yang berdendam dan dia akan agresif, mungkin juga bisa selalu mengingat kita, dan akan suatu saat apabila kita lengah sedikit kita akan diancam. Terus saya pernah pertama kali masuk ke sekolah, padahal saya cuma suruh ketika anak upacaranya tidak rapi, kayak gimana Pak? Saya tunggu nanti di depan. Kayak gitu aja. Pagi saya pertama kali masuk sini. Belum pernah saya di 189 digituin sama siswa. Baru masuk seminggu saya digituin. Tolong kayak gimana? Gue tunggu di depan. Kalau misalnya saya emosi, bagi saya sabar Pak. Padahal cuma ingatin upacara doang. Kemudian guru sebagai membuat rasa bersalah. Nah, di sini memang tidak siswa tidak dihadiri dengan suara yang keras, tapi dengan suara yang lembut, ya. Tapi membuat dia tidak nyaman, ya, membuat dia merasa bersalah, ya. Membuat siswa itu merasa bersalah dan selalu menyalahkan dirinya, sehingga dia rendah diri dan minder karena membuat siswa itu merasa membuat dia seolah-olah adalah orang yang paling bersalah atau yang paling membuat yang paling banyak. Nah, hasilnya siswa itu akan menjadi siswa yang merasa bersalah dan emosinya selalu terpendam, tidak pernah diungkapkan. Nah, yang lumayan tingkatannya tinggi, ya, yang sudah mulai adalah guru sebagai teman. Ini ramah, gurunya akrab, bercanda, dekat sama siswa, matanya berkaca-kaca, senang, murah senyum, dan sebagainya. Tapi ada positif dan negatifnya, ya. Positifnya, ketika siswa itu ada masalah ditangani sama guru tersebut, senang, siswa itu akan senang. Tapi ketika guru itu tidak ada tidak ada di kelas, tidak ada di sekolah, mungkin sakit atau meninggal dunia, nanti ada mutasi. Nah, siswa tersebut merasa tidak ada yang pro lagi ke dia, itu negatifnya. Terus keduanya, apabila siswa itu mendapat masalah kemudian tidak ditangani sama guru tersebut, yang posisi sebagai maka tersebut merasa minder karena tidak merasa posisinya di pro lagi dengan guru-guru yang itu. Negatifnya jadi sangat tergantungan sama guru tersebut kalau dia memposisikan sebagai teman. Ya kalau bisa, kalau semuanya guru memposisikan sebagai teman, ya bagus itu. Kemudian yang keempat, pemantau. Ini dadanya standar, datar, ya. Bahasa tubuhnya juga terlalu formal. Nah, di sini guru hanya memantau ya, apa yang disalahkan oleh siswa, tapi dia tidak menghukum. Murid memahami konsekuensinya, emosinya dia tidak berlebihan. Murid tetap tidak nyaman karena guru tetap harus memantau pelaksanaannya sesuai dengan aturan. Nah, yang posisi tinggi yang diharapkan sebetulnya dari kegiatan dan modul ini adalah guru bertindak sebagai manajer, berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid menemukan solusinya. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tapi tidak kabur dan sangat pro kepada murid mendengar. Ya. Ini benar-benar murid bekerja lebih dari sekedar teman. Dari sini tapi ada posisi sebagai manajer, ya. Posisi manajer itu bisa memanage semuanya dari A sampai Z. Jadi disinilah sepertinya kita akan diarahkan untuk berposisi sebagai manajer kita menangani suatu kasus. Nah, ini adalah segitiga restitusi atau restitusi yang tadi kita jalankan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, kita tanyakan kenapa dia melakukan perbuatan tersebut.
ya kemudian apa motivasinya dia melakukan tersebut. Jadi tidak langsung menjudge dia salah, kemudian langsung dia tidak hukum, kemudian kita bunyikan peraturannya, dan kemudian apalagi sampai kita caci maki, kemudian kita pojokkan dia, sudah dia bersalah, kemudian kita caci maki lagi dengan keluarin hadis masuk neraka. Nah itu masa dia maka dia akan merasa selalu bersalah. Dan tiga poin ini, tahapan-tahapan tersebut, maka seorang siswa akan mendapatkan masalah apabila ditangani dengan segitiga restitusi, insya Allah menjadi siswa yang bahagia sekolah. Jadi senang, semangat selalu kalau ke sekolah. Saya sudah mempraktekkan ini ya, walaupun melalui video, belum melalui langsung, ambil kasusnya langsung. Jadi jangan langsung menjudge siswa mengalami kesalahan, tapi kita dalami dulu. Ya, apalagi proses nomor 2, validasi tindakan yang salah. Kita harus mengatakan kepada murid, setiap ini yang kadang-kadang bertentangan, setiap manusia punya salah dan dosa. Saya pun pernah melakukan salah dan dosa. Karena itu mari kita perbaiki kesalahan yang ada. Kemudian ketika yang nomor 3, menanyakan keyakinan tuh. Nah, makanya perlunya ada keyakinan kelas seperti itu. Ya misalnya dia mencuri. Nah, bagaimana kamu ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati di kelas? Begitu. Jadi intinya sih dialog dari hati ke hati dengan murid. Ya, jangan selalu memojokkan dia, menjudge dia. Mungkin dia melakukan kesalahan itu ada ada maksudnya, ada tujuan tertentu yang dia lakukan yang kita tidak tahu. Itu waktu belajar antropologi di kampus dikatakan apabila seorang peneliti atau seorang ilmuwan yang ingin berhasil melakukan sesuatu penelitian atau mendalami suatu perilaku di masyarakat, ikuti ya, dalami apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Ya. Dulu pernah belajar, saya dulu belajar perbandingan agama ketika belajar tentang Kristen, langsung belajar di gereja dengan pendeta, dengan pastor. Ya, jadi tidak tidak belajar dengan guru agama yang tahu tentang Kristen, bukan, tapi langsung dengan pendetanya, dengan pastornya yang memahami tentang Kristen. Seperti itu lah gambaran kira-kira. Jadi kita berusaha untuk memahami anak menurut cara mereka. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita sedikit banyak mendapat gambaran ya Bapak Ibu. Saya juga senang belajar, Bu Indah juga senang belajar. Mudah-mudahan juga semuanya bisa belajar, Bapak bisa memahami apa yang kita inginkan berdasarkan ilmu yang kita peroleh di kampus CGP. Itu kampusnya masih sama dunia maya ya, ilusi. Jadi memang itulah kita digerakkan digerakkan untuk menjadi penggerak. Kemudian arahnya memang kita supaya jadi restitusi, tidak ada hukuman segala macam. Dulu awalnya saya pertama kali dapat materi ini saya protes sama fasilitatornya. Kita semua CGP diarahkan restitusi, ya tidak ada hukuman, tidak ada segala macam. Tapi ketika daftar CGP kita disuruh membuat surat pernyataan fakta integritas. 1, harus mengikuti pendidikan sampai selesai. Yang kedua, jika tidak, maka harus mengembalikan semua anggaran-anggaran yang telah dikeluarkan. Yang ketiga, harus bersedia menjadi kepala sekolah dan pengawas. Nah itu aja juga nggak mengajarkan sedikit restitusi ya. Itu pengancaman namanya. Jadi tadi saya pernah bicara sama Pak Sekretariat itu aja Kementerian Dikbud, dia ngajarnya restitusi tapi dia sendiri melakukan restitusi. Ya terima kasih, mudah-mudahan menjadi bahan diskusi buat semuanya karena kita sedang proses belajar. Atau lagi ya? Kebutuhan dunia, kebutuhan dasar manusia. Yang satu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kadang-kadang inilah yang menjadi dasarnya seorang maling, copet dan sebagainya.
apa namanya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dia tahu itu perbuatan jahat, tapi dirinya tidak berkuasa mengontrol dirinya karena kebutuhan inilah bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan, dan kebutuhan untuk kepuasan. Pada dasarnya 5 kebutuhan inilah yang apa namanya yang harus dipenuhi oleh manusia. Tinggal manusia itu bisa mengontrol mana yang lebih tinggi dari semuanya dan apakah yang 5 kebutuhan ini sesuai dengan apa namanya peraturan yang ada. Oke, terkait dengan jadi bahan diskusi buat teman-teman semuanya. Saya jadi pengalaman dapat pendidikan seperti ini, model seperti ini, mudah-mudahan bisa dijalankan dengan baik dan dukungan dari Bapak, dari Bu M, dari Bapak dan dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan sangat hadis. Sebenarnya inti dari budaya positif itu ada di bagian belakang. Restitusi, 5 posisi kontrol yang saya bilang tadi, dosa besar kita terhadap anak murid sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer, serta segitiga restitusi. Saya sih sama Pak Lukman sering curhat. Pak Lukman sedang melakukan restitusi terhadap Keisha yang dikenal dengan Kajol. Bapak Ibu guru semua, bagaimana sampai saat ini? Kemarin saya sempat ke rumahnya ketika kelas 9A ya, H ya Pak. Bapak lagi visit ke 9H, saya mau visit ke Keisha. Saya disana Pak Lukman lagi menjalankan segitiga restitusi. Kata Pak Lukman, kalau segitiga nggak bisa pakai segi 4 katanya. Saya bilang, tenang Pak Lukman, saya akan upayakan sampai heksagonal. Karena memang sampai saat ini pun belum berhasil. Jadi memang ini bukan pekerjaan yang mudah. Makanya dari tadi saya bilang ini bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Saya juga udah pernah ke Bapak, ini bagaimana Pak gitu ya. Bapak bilang, coba Bina sebagai CGP pasti masa tertantang untuk menangani anak ini. Iya Pak, mungkin kalau saya yang dulu saya udah mau keluar apa udah? Mau keluar bagaimana? Cepetan, kalau mau sekolah mau keluar Pak gitu. Tapi saya coba untuk melakukan segitiga restitusi, coba mengamankan emosi saya juga sendiri gitu. Tapi sampai saat ini belum ya, saya sih masih belum menyerah gitu. Cuma kan kembali lagi ke sekolah punya aturan-aturan administratif yang tidak bisa kita pungkiri aturan administratif itu. Jadi saya sebisa mungkin tetap mencoba menjalankan segitiga restitusi real ya. Kalau yang ada ini kan teori yang kita terima gitu. Tapi realnya insya Allah mulus dadak saya menjalankannya sudah berkali-kali, tapi memang masih belum, usaha saya masih belum berhasil. Bapak Ibu, ada yang ingin kita dialogkan, yang ingin kita diskusikan? Kan kalau tadi searah nih dari kami, dari saya dan Hadis, mungkin ada dari Bapak Ibu yang juga ingin share tentang, oh sebenarnya saya udah tuh menjalankan tentang 5 posisi kontrol. Saya udah sampai ke tingkat manajer loh gitu. Ketika anak punya ini deh, silahkan Bapak Ibu mungkin ada yang mau share. Kan kita sekarang budayanya sharing ya. Anak-anak aja pagi-pagi kita suruh sharing kiri kalau bahasa saya sama anak-anak gitu. Silakan. Bu Ali, Bu Dian, Bu Siti. Iya bapak-bapaknya banyak ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pertama itu tertarik dengan judulnya budaya positif. Karena selama ini saya ngajar budaya itu memandang karena di situ ada norma-norma. Jadi ketika orang itu menciptakan sesuatu, kemudian itu diterima oleh masyarakat, itu menjadi budaya. Jadi kayak maling itu bukan budaya. Kenapa? Karena tidak diterima oleh masyarakat. Persoalannya budaya itu lokalitis. Itu yang menjadikan mungkin itu dipandang positif atau negatif oleh kelompok tidak. Misalnya suku yang mengizinkan namanya itu untuk hidup dengan istrinya misalnya. Nah, itu bagi mereka nggak ada masalah, ya. Tapi bagi kita masalah. Gitu. Karena apa? Kita punya norma sendiri. Jadi di sini dikatakan budaya positif mungkin karena tadi ada ukuran-ukuran yang berbeda. Dari ukuran ini adalah terkait dengan apa perilaku anak di sekolah, ya. Nah, sedangkan budaya itu kan
universal. Sehingga di sini ya memang ya label positif itu memang bisa diberikan karena ada apa namanya perbedaan lingkungan. Di sini lingkungannya dengan sekolah itu sesuatu yang memang dibuat, ya, bukan sesuatu yang tidak dibuat. Karena dibuat direncanakan untuk mengubah peserta didik. Maka apa? Ada bahasa yang tadi mengajarkan yaitu positif. Termasuk juga tadi ada kata disiplin positif. Gitu. Orang bayangkan disiplin itu sesuatu yang baik, nggak ada negatif. Positif. Ya pagi-pagi disiplin buang air ke belakang, misalnya sebelum sholat subuh misalnya, itu kan disiplin itu. Ya, sebelum sholat subuh sudah ke belakang untuk apa namanya buang air besar. Nah, atau sebelum misalnya tidur dia sikat gigi misalnya. Nah, itu juga disiplin. Gitu. Nah, cuma persoalannya tadi ada label positif. Nah, label positif ini yang apa namanya menuju pada pada satu lingkungan pendidikan, sehingga apa? Perlu ada kata-kata label positif pada baik itu kata budaya maupun kata disiplin. Ya, disiplin itu kalau tadi misalnya apa namanya buang air besar tapi di pinggir kali, di pinggir batang, di kayak zaman dulu kan gitu di kampung gitu. Jadi nenek-nenek jalan tuh disiplin tuh, ya. Ya pagi-pagi ini sudah jalan, padahal belum sholat subuh juga misalnya. Nah, itu bisa dipandang positif, bisa dipandang negatif. Maka apa? Perlu dilakukan untuk merubah ya, yang tadinya sifatnya mekanis menjadi yang sifatnya diarahkan pada nilai-nilai tertentu. Sehingga apa? Timbullah tadi istilah disiplin positif. Karena disiplin itu bisa ada sesuatu yang mekanis gitu. Padahal kalau pendidikan itu bukan sesuatu yang mekanis, tapi sesuatu yang memang diciptakan dalam rangka mengubah manusia. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih. Ya, kalau jadi tambah paham lagi di budaya berarti sesuatu yang memang disepakati di suatu lokal ya Pak, diterima. Dan tadi bahasa Bapak agak-agak serem juga tuh. Contohnya di suatu suku, setelah gitu diterima. Sama bertamu ya. Kalau kan langsung bertamu ya ke suku itu ya. Artinya ketika diterima maka jadi budaya. Ya Allah, jangan kita ada di tempat seperti itu. Karena makanya ada budaya positif, berarti mengacu pada kebajikan universal yang sudah disepakati bersama gitu ya. Oke, mungkin ada sharing lain dari Bapak Ibu guru. Yang senyum-senyum biasanya mau sharing ini. Kalau saya udah baca Pak nggak bisa. Gak ngomong Pak gitu ya. Boleh. Boleh. Gimana? Di sini dong Pak, biar kelihatan kamera. Oh iya. Tapi jangan lama ya kan? Iya. Baik Ibu semuanya, ya terima kasih Bu. Ya, saya sebenarnya dapat energi positif nih Pak dari dua orang. Ya, dari Pak Is, Bu Indah, ini belajar ini sudah lama Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu saya yakin pasti bingung. Saya yakin sudah selesai. Karena yang namanya institusi, kemudian keyakinan kelas itu dipelajari di rumah saya. Praktek satu-satu. Pasti bingung. Itu nggak mungkin langsung paham kecuali Bapak Ibu buka PNM. Satu-satu dipelajari itu yaitu hanya ya. Ini mungkin sedikit ya pengalaman banyak. Saya sebelum PP dan sebelum PP mohon maaf Pak Yuni mungkin agak berbeda dikit ya, tapi saya ada sedikit aja. Saya banyak harus mempraktekkan itu dan pengalaman saya ada yang berhasil dan tidak. Lebih banyak yang berhasil. Harus sangat sabar. Ya, ada anak yang saya tangani karena terlambat, tapi saya praktekkan eksekusi itu. Ya, sebelum kita waktu itu ada acara pentas ya. Pokoknya waktunya udah saya tangan itu, tapi saya harus dalam suasana yang santai. Kemudian datang di ruangan juga susah aja sebenarnya, nggak berubah semua. Tenang, paling nggak satu orang itu belajar mengungkap itu semua. Solusinya dari dia juga dan berhasil. 2 minggu kemudian orang bilang sini, Pak terima kasih Pak sudah betul. Itu tidak dengan rasa institusi. Rasa institusi itu harus dipraktikkan terus dengan berbagai cara dimanapun ya. Karena intinya kita tidak memberikan solusi dari kita, tapi hanya mengorek dia
nggak bisa dari kita. Ini peraturan baru bagi semuanya, karena memang soal ada aturan, tapi aturan itu adanya kalau di PKB Pak ya, dan semuanya bagus semuanya. Aturan itu ada di belakang aturan itu. Lalu tadi ada peraturan kelas, tadi ada peraturan kelas. Itu pertama ada peraturan dulu, ada peraturan, nanti disalikan lagi, diolah lagi menjadi terakhir nanti dijadikan kelas. Sebenarnya itu ada beberapa saya sebenarnya. Saya datang terlambat menjadi disiplin, kerjaan PR menjadi disiplin dan seterusnya itu. Buang sampah menjadi hanya kebersihan. Tapi itu memang adanya aturan itu ada di belakang. Nah ini mungkin yang kadang-kadang kita mana aturannya nih sebagai ketua sukses. Sementara padahal dalam pendekatan baru ini itu banyak sekali hal-hal yang kita tak pikirkan sebelumnya. Tapi sebelumnya diminta untuk berpikir. Mengadakan yang luar biasa. Tantangan kita luar biasa. Dengan hari zonasi yang 1001 masalah. Kalau kita emosi siapa kita ya betul kan kita ya. Jadi saya coba kayak Davi saya coba terus itu memang saya dalam saya sampai saya ngomongin lagi dan sekarang kayaknya menurut saya membaik. Tadinya itu ke saya wali kelas wali murid itu gak satu orang Pak jangan dengan dia Pak, saya nggak mau minta saya jangan dia Davi. Tapi sekarang ada perubahan. Saya merasa gagal tulis jadi berhasil dengan bekerja cara ya udah karena udah udah kita. Tapi itu pun masih saya ikuti terus ya teman-temannya. Nah ini sekali lagi terima kasih Bu Indah Pak Faiz ya. Ini sangat banyak sekali ya kalau kita sini ini ya ini mah kewajiban diri selesai ya. Karena harus ada imbal. Tapi kalau memahami harus berdiskusi intens satu-satu ya, nanti lama-lama lebih sensitif untuk mendengarkan. Jadi orang-orang yang memang harus kita ajak ngomong. Karena kebutuhannya kan kita nggak tahu nih kebutuhannya apa tadi Mas ya. Ada kasih sayang mungkin nggak ada kepemilikan yang nggak ada, apalagi kan ada kepemilikan kasih sayang, kemudian penguasaannya nggak ada, ya ini kan. Kebebasannya nggak ada, dia kesenangannya nggak ada, kekuasaannya nggak ada. Ini anak-anak yang melanggar itu kita lihat juga di sini. Ada nggak yang kosong-kosong di sini? Makanya perlu kesabaran luar biasa kosong. Ya, yang ini semua Bapak Ibu kalau mau pelajari ini ada di BMM, semuanya ada. Yaitu yang muncul dari studi dan kita semuanya untuk ini karena yang nggak ikut CGP, ikut ini semua udah sebut harus ada sertifikat. Ya saya juga belum ya. Karena nyatanya itu luar biasa. Tapi modul-modul yang ada di PMM itu semuanya mempelajari. Ya. Jadi ini yang disebut dari kemudian sebagai transformasi sekolah yang sekarang ini. Ya. Jadi kalau masih marah masih ini, ya itu berarti belum nyampe nih. Makanya saya mengamati SPAD juga mengamati kan di lapangan itu dari saya juga masih ini nggak mengamatnya di lapangan gimana. Yang maaf saya mengamati semuanya karena saya berusaha semaksimal mungkin untuk walaupun mau mungkin baik kenapa saya juga harus konsisten yang saya yakin banyak banget untuk menghadapi anak-anak yang jelas kan dengan anak-anak kalau kita soft itu jauh lebih baik nggak harus dengan musuh ya kalau seperti kayaknya ya yang keras ada sebenarnya kalau mau ada dua Bu baik Bu ada yang keras ada yang halus juga ada semuanya ada yang pokoknya ada panduannya. Tapi yang pasti pendekatan sekarang di sekolah-sekolah itu seperti itu. Nah ini kan mengeluarkan nih dari dua orang nih coaching nomor satu dulu ini berarti kan ada yang lumayan kan bisa 7 ada lagi tapi dulu ini satu apa karena angkanya itu satu sekolah itu minimal 25% yang memahami tentang ini. Saya sangat menyayangkan di BK belum ada gitu loh. Karena itu kunci juga di BK. Kalau BK ada, misalkan ada, itu sektor dan saya di BK belum ada. Kemarin Pak Ian sangat berharap banget dia sukses selesai, tapi berikutnya belum sampai sukses. Mudah-mudahan kalau mau nggak coba lagi ya, angkatan sekarang. Kalau mau coba lagi, pendekatan barunya yang ada. Walaupun mungkin masih banyak dari studi, ya mohon maaf ya. Namanya kan pendekatan baru di era Pak Mas Menteri. Ya, mungkin kalau mau sharing itu di masa-masa yang satu sisi aja, yang kan itu ada beberapa topik tuh.
ada beda positif, ada positif kontrol. Mungkin nanti satu atau dua gitu Pak Is atau Bu Indah itu mungkin biar teman agak paham gitu. Kalau ini kan ada paham nggak Bu Ibu ini kira-kira dengan itu? Sudah banyak banget materinya. Mungkin dengerin aja Bu Ibu. Ini mungkin kalau misalnya gitulah kira-kira. Nanti yang jawab ini saya juga nanya Bang Ren itu gimana sih? Kira-kira kalau ada misalnya ini nilainya nggak ada nih, kosong semua. Nah gimana nih kita Pak Is atau Bu Indah yang jawab? Nah kosong semua. Kita kira-kira nanganinya sesuai dengan itu kira-kira gimana caranya nih? Nilainya nggak ada ya. Karena nanti ketika Bapak Ibu ngajar ada PP yang masuk kelas itu juga akan diungkap juga. Ya mungkin itu sedikit pertanyaan bagaimana kira-kira kalau ada anak yang nilainya nggak ada, anak-anaknya bagaimana yang sesuai dengan pedoman tadi, pedoman apa tadi namanya? Posisi kontrol. Kira-kira seperti apa? Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dikasih case nih Pak Is, langsung dikasih kasus. Kalau ada anak yang nilainya kosong, kita ubur-ubur dari UM ya, sampai dapat nilainya. Diubur-ubur sampai dapat nilainya. Ya, itu dulu. Sekarang belajar untuk kalau berdasarkan 5 posisi kontrol, ya pasti kita sudah harus meninggalkan 2 posisi yang memang harus kita tinggalkan Bapak Ibu. Penghukum dan pemberi rasa bersalah itu harus kita tinggalkan. Mungkin kalau kita tidak bisa pada posisi manajer, at least paling tidak kita sudah harus berupaya pada posisi teman pemantau. Syukur-syukur yang diharapkan tadi kita sebagai posisi manajer ya Pak. Kalau anak yang nilainya kosong, kita ya kalau cara cepat sih udah ini ada tugas kerjain selesai dapat gitu ya. Tapi itu motivasinya kembali kepada motivasi ekstrinsik. Itu motivasi dari luar aja. Cuma untuk menimbulkan ketidaknyamanan menghindari ketidaknyamanan sama hukuman. Tapi kalau misalnya kita memang tadi kalau penanganan itu memang waktunya nggak singkat. Kita harus berdua berhadapan sama anak tersebut. Kita tanya kalau misalnya pakai posisi kontrol sebagai manajer, berarti kita bisa bertanya sama anak itu penyebab dia tidak mengerjakan PR. Dari kesenangan yang ada nih, dari 5 kebutuhan yang ada mungkin ada yang kosong sampai anak itu tidak punya nilai. Entah karena kebetulan tadi kalau sharing dan caring anak-anak bilang nih, Bapak Ibu kalau ngejelasin bikin kita tadi ternyata tuh di video yang saya kirimin, kenapa kita butuh makan Bapak Ibu? Karena kalau mau dengerin Bapak Ibu ngomong itu kita harus butuh konsentrasi. Terus ada yang bilang, iya kalau ini membosankan gitu. Jadi ternyata mungkin ada kebutuhan kesenangan dari mereka atau ada kebutuhan akan kebebasan yang tidak mereka dapat, sehingga mereka lebih memilih ya udahlah nggak usah terjadi seperti ini. Jadi kita harus bisa mengajak anak itu duduk bareng sama kita. Kita tanya apa yang menjadi landasan dia tidak menyelesaikan atau tidak mengumpulkan tugas-tugas. Berat sih emang Bapak Ibu. Saya selalu bilang berat karena saya memang masih belajar banget gitu ya. Ketika kita tanya apa yang menjadi dasarnya, dari situ kita bisa bantu dia, kita tuntun sehingga kita tahu apa permasalahannya. Kalau kemarin sama Keisha saya tanya, maaf ya Pak Lukman ya, saya ke rekan saya aja. Kemarin saya tanya sama Keisha, kenapa kamu mau masuk sekolah? Bangunnya kesiangan Bu. Kenapa kamu bangun kesiangan? Karena nggak bisa bangun pagi. Karena kan iya, itu jawaban anakku. Kalau jawaban berdasarkan teori di ini, anak akan jawab seperti ini enak gitu ya. Jawaban dia, ya karena saya nggak bisa bangun pagi Bu. Dan itu harus bisa kita arahkan. Kenapa kamu nggak bisa bangun pagi? Dengan cengeng. Kenapa? Saya itu scroll apa nih baiknya seperti itu. Nah scroll TikTok lupa jadinya. Sampai jam berapa? Sampai setengah 3 dia scroll TikTok, makanya dia nggak bisa bangun pagi. Setengah 3, setengah 4 baru tidur. Akar permasalahannya kita tahu dia melakukan apa? Dia lihat HP sampai dengan setengah 4. Nah anak ini, si Keisha ini harus diberikan kesadaran bahwa ini loh akar permasalahannya dia. Andaikan dia tidak melihat TikTok sampai dengan setengah 4, dia bisa tidur lebih awal, dia bisa mengatur waktunya, mungkin dia nggak akan bangun
Dan ini nggak langsung anak bisa menjawab dengan kira-kira kamu punya cara nggak ya supaya kamu tidurnya 3 sampai setengah 4. Jawabnya nggak tahu. Terus kita mau bilang apa kalau dibilang nggak tahu? Tapi kita nggak boleh nyerah, tetap kita arahkan. Nah, yang bikin kamu tidur apa sih nak? Itu tadi Bu, saya lihat TikTok. Nah, berarti gimana caranya supaya kamu tidak tidur setengah 4? Alhamdulillah dijawab lagi. Dan saya ulang lagi, mundur lagi gitu. Jadi memang anak itu harus menyadari, oh ini permasalahan saya. Tadi Pak Lukman bilang, ada butuh waktu sebentar Pak. Jadi kalau buat saya seperti itu memang agak berat, bahannya bukan agak berat gitu. Tapi ya itu Pak, kalau dari posisi 5 posisi kontrol, jadi manajer yang harus dijalankan, cari tahu akar permasalahannya, bukan langsung nyuruh anak ya. Memang sih kalau lagi-lagi diburu waktu, besok mau dibagiin rampung lagi, cepat-cepat kerjain. Tapi ya kalau kita mau pakai ini ya kita memang harus butuh waktu dari ambil mundur supaya waktu kita pas nanti pas mengambil apa. Seperti itu. Kalau dari saya, dari Pak Is. Ini pertanyaan teks. Kalau 5 posisi kontrol tadi udah ya dijawab Bu, dan sepakat semuanya harus posisi manajer. Kalau pengen gampangnya sih mau jadi penghukum kalau kita mau kampanye dengan suara tinggi, matang kita keluarin semuanya, kita tunjuk, kita hati dan sebagainya. Coba sekarang kan kita harus menghindari itu. Tapi manajer tadi sudah dijelaskan kita. Kalau untuk institusi segitiga institusi, yang pertama harus pendekatan kepada Keisha, bahwa memang kita setiap manusia itu pasti punya kesalahan, dosa, termasuk diri kita sendiri gitu ya. Dari kelas juga harus pendekatan seperti itu, kita merendah sebagai orang, sebagai posisi manusia yang punya salah dan dosa. Kemudian kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Keisha, misalnya karena dia sering tidur malam, ya harus dicari tahu kenapa dia sampai tidur malam. Tadi sudah dilakukan sama Bu Indah bahwa dia memang tidak sekolah itu atau jangan sekolah itu dunia malam. Tapi kalau saya lebih enak saya itu, saya lebih tidur lebih malam lagi dari bisa melakukan gitu. Saya lebih malam dari kamu, tapi saya lebih pagi dari kamu. Itu kalau kita mau kasarnya gitu. Cuma kita tidak boleh seperti itu. Jadi harus tahu penyebabnya, kemudian bagaimana solusinya bisa mengatasi dia supaya bangun pagi. Kemudian tadi tunjukkan keyakinan kelasnya itu. Kan kesepakatan kita di kelas bahwa kamu harus ya apa-apa gitu ya, seperti yang tadi contohkan. Jadi itulah gunaan yang dia jadi Bu Indah. Kalau misalnya Bu Indah di kelasnya ada keyakinan ini, misalnya gini, datang tepat waktu, juga boleh kehadiran harus sekian persen misalnya. Nah, jadi anak-anak itu tertantang untuk menepati apa yang dia ini dan sepakati bersama begitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas antara guru kelas dengan siswanya di kelas, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu sebenarnya mau berlama-lama kita. Cuma karena mohon maaf janjinya kami mengundang Bapak Ibu hanya dalam waktu 1 jam. Ada aktivitas belajar mengajar juga yang harus kita lanjutkan. Mungkin untuk sesi berikutnya Bapak Ibu boleh kita langsung berdiskusi secara personal ya, karena memang kalau untuk ngumpulin gini berarti kita memakan waktu kita untuk melakukan pembelajaran. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi, luar biasa. Terima kasih kami ucapkan dari saya dan Pak Dis sebagai CGP Angkatan ke-9 yang sedang melakukan pengibasan tentang budaya positif. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu semua ke ruangan ini bisa memberi ilmu baru untuk kita semua, menjadi pahala untuk kita semua, dan yang terpenting bisa menggerakkan hati kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah yang kita jalani. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf apabila dalam penyajian juga tidak jauh dari seperti yang diharapkan. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi untuk yang mau tutup dengan doa. Oke, kita tutup dulu ya sebentar dengan doa. Saya dari pembawa acara sekaligus pembicara
mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, marilah kita akhiri kegiatan dengan membaca doa. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hadana min hadza yuwafina wa yukafi haziran. Alhamdulillah bersyukur yang bagi bicara kita terima kasih sudah mempernahan azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbana sallallahu anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatiha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga pengibasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.